Baik, dulur El Victor yang saya hormati, sebagaimana kita menerangkan kemarin ya, bahwa pada suatu hari nanti harta anak itu tidak ada gunanya, kan begitu kemarin ya. Yaumalan yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi suatu hari nanti yang namanya anak itu tidak ada gunanya. Suatu hari nanti harta itu tidak ada gunanya. Jadi anak ada gunanya ya kalau masih hidup bisa mendoakan orang tua. Tapi kalau sudah sama-sama meninggal tidak bisa membantu. Masya Allah. Tidak bisa menolong. Ya. Harta berguna manfaat ketika kita masih hidup. Bisa kita gunakan, bisa kita belanjakan. Tapi kalau sudah kita mati, itu harta itu sudah tidak bisa kita pakai lagi. Yang pakai anak-anak kita. Ya Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang hatinya baik. Nah, bagaimana cara membuat hati kita ini lembut? Bagaimana supaya hati kita ini baik? Ini kan perlu ada upaya, perlu ada cara, perlu ada upaya maksimal ya. Yang pertama adalah di dalam hidup kita supaya hati kita baik ini banyak bertaubat. Banyak bertobat apa ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka merawat hati kita supaya hati kita ini selamat. Masya Allah. Kalau orang itu tidak ada taubat, kalau orang itu tidak ada ampunan, minta ampun kepada Allah, itu keras. Wong ngaku salah niku lak sae to. Orang ngaku salah itu kan baik. Sangat baik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, sayangilah kami. Itu kan baik sekali kan itu. Begitu. Baik sekali. Itu. Tapi orang itu kalau tidak mau bertaubat kepada Allah, orang itu kalau tidak mau minta ampun kepada Allah, kaku, keras, wah itu hatinya juga tidak bisa lembut. Ya Allah. Hatinya nggak bisa selamat. Maka taubat ini adalah salah satu cara pengakuan dosa-dosa kita. Ini adalah salah satu cara melembutkan hati kita. Ya Allah. Jadi ngaku akeh dosane, ngaku akeh salahe, ini subhanallah, manusia menghilangkan beban-beban dosa yang ada dalam diri kita ini adalah termasuk bisa meredakan jiwa kita ini menjadi lembut ya. Masya Allah. Terapi taubat itu terapi hati itu dengan banyak taubat, apalagi memang taubat itu penuh barokah. Ya Allah. Sujud gitu ya Allah. Ulun dosane kathah jenengan ampuni ya Allah. Ya Allah. Jenengan sayangi ya Allah, kan begitu. Ya. Jadi kalau itu yang dilakukan, hati kita insya Allah itu semakin lembut. Masya Allah. Akan semakin salim ya. Kenapa? Karena kita menghilangkan beban-beban dosa. Dan rasanya lega gitu, plong. Allah Maha menerima taubat, menerima ampunan hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang lagi mensucikan diri. Masya Allah. Itu orang-orang yang lagi mensucikan diri gitu. Itu hati kita semakin lembut. Hati kita semakin lembut, semakin menjadi orang yang salim. Kalau salim itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, dulur El Victor yang saya hormati, bagaimana supaya membuat hati kita, terapinya supaya hati kita lembut. Di samping kita banyak bertaubat kepada Allah, menghilangkan beban dosa. Yang kedua, kita banyak berdoa. Termasuk ngapunten ya, banyak bersedekah. Itu hati ini mundak lembut. Dengan bersedekah bisa jadi lembut iya. artinya? Ya karena menyantuni orang yang lebih
membutuhkan. Itu kan secara tidak sadar, secara tidak langsung mesti kepedulian dalam hati ini muncul. Oh, malih dadi wong apian, sakno rek. Iya. Ket mau kok gotoke gurung payu tak tukune sakno. Ya Allah. Ya, kalau pagi-pagi kita ini tadi dari 5:30 kita Bersepeda. Ya. bersepeda bersama Romo Yai Imam, sepeda berdua gitu ya, naik sepeda pancal yang saddle-nya 2 itu sampai jam 7 turun di sini begini. Masya Allah. Kalau ada begitulah, ada orang yang kira-kira perlu dibantu sakno dibantu. Bersedekah. Iya. Bersedekah itu membuat hati kita menjadi orang-orang yang mudah lembut. Karena apa? Tambah lembut karena hati kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah. Dibarengi dengan berdoa kepada Allah. Orang itu kalau sholat barang itu ya banyaklah sudah sujud di akhir sholat berdoa di dalam hati, ya Allah mudah-mudahan sehat, ya Allah semoga dibaringi hidayah, ya Allah anak-anak kami itu semua bisa sukses. Kalau seandainya kami dipanggil oleh Allah, anak-anak kami sudah mapan semua, ya Allah. Jadi orang berdoa begitu itu kalau dalam bahasa sufi, nek wong niku gak gelem donga niku padha karo untune ompong. Mboten ya Allah, ngertos ompong. Nggih, Digambarkan gitu, digambarkan seperti ompong, enggak ada taringnya. Orang kalau kurang berdoa itu ompong. Nggih. Dalam bahasa hati begitu. Tahu ompong ya? Iya, apa ompong? Giginya apa? Artinya tidak ada kekuatan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila kula jenengan ngatah-ngatah ndonga. Ndonga niku ibadah kelas berat. Kelas berat apa? Kelas berat. Terus pun dia apa? Nah, ad-du'a mukhul ibadah. As-salatu ad-du'a. Salat itu ya doa. Salat itu apa? Doa. Doa, dan doa itu adalah punjernya ibadah. Mila nuwun sewu, dalam satu riwayat itu diceritakan Mas Isa dulur Al Victor, Kanjeng Nabi niku nek gadah masalah mboten banyak bicara tapi langsung ambil wudhu sholat. Masya Allah, langsung sholat nggih. Mboten sambat ya Pak nggih? Mboten. Nggih. Jadi ya ngaten niku. Nggih. Jadi Masya Allah. Jadi kalau sudah apa tadi? Punya masalah. Apa tadi? Mengambil wudhu dan sholat. Ambil wudhu terus sholat. Gitu. Ambil wudhu, sholat gitu. Masya Allah niku luar biasa. Jadi mboten terus malah bicaranya yang banyak, mengeluhnya yang banyak, sambatnya yang banyak. Tapi kalau ada masalah, ambil air wudhu, sholat. Kenapa? Karena berdoa di situ adalah mempunyai kekuatan power yang kuat. Kalau orang kurang berdoa, itu koyok digambarkan seperti orang yang ompong. Ya Allah. Ompong ya gak pantes, ya gak kuat, gak rusak. Apa? Makanya jadilah orang yang banyak berdoa. Jadilah orang yang banyak berdoa, bersedekah, itu menjadi terapi, salah satu cara melembutkan hati hambanya. Masya Allah. Tobat, ngakoni napa bau? Kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Tobat, ngakoni kesalahannya, ngakoni dosa-dosanya. Masya Allah, itu kalau niku dijalani, subhanallah itu ya. Kalau itu dijalani, insya Allah hidupnya, hatinya akan menjadi hati yang lembut. Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu dulur Al Victor yang saya hormati, supaya orang itu hatinya salim, selamat, bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga caranya adalah latihan mengendalikan amarah.
Latihan mengendalikan apa? Ya, amarah. latihan mengendalikan apa? Amarah. Amarah. Itu. Ya, Pak. Itu. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, yaitu orang yang bisa mengendalikan marah. Itu dalam surat Ali Imran. Memang marah itu harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, ya terus merajalela menguasai kita. Ya Allah. Dulu pernah ada satu kasus ya, ya namanya ngopeni jamaah haji itu kan macam-macam aja sifatnya. Macam-macam, waduh, masya Allah. Macam-macam itu ya macam-macam. Satu orang itu bisa berbeda-beda, macam-macam. Ada salah satu jamaah itu yang cemburuan. Cemburuan apa? Jamaah ini ya. Ya jamaah cemburu pada suaminya. Jadi suaminya itu kalau ngelewati perempuan gitu, ada perempuan banyak itu ngelewati itu udah marah. Susah ini jadi suaminya. Aduh. Sehingga gimana kalau udah mau marah, tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia gak lapo-lapo itu, hanya lewat gitu aja. Misal di area pertemuan aula gitu kan ada laki ada perempuan. Itu ya marah. Gimana? Susah ini apa? Waduh, susah. Iya. Bisa berhenti kalau laki-lakinya atau suaminya itu menghadap ke tembok dan tidak menoleh ke kanan ke kiri. Jadi ya menghadap diam gitu ke tembok itu baru marahnya selesai. Ya apa? Ratapan ini, Pak. Iya, jadi ya nggak bisa jalan kemana-mana. Ada pertemuan di aula marah, naik bis marah. Namun satu rombongan itu kan ya ada laki ada perempuan itu marah. Nanti di lewat turun tangga marah, naik lift marah juga, tawaf juga marah. Aduh, terus gimana ini? Artinya apa? Tidak mampu mengendalikan diri. Ya juga bingung ini gimana ini. Masya Allah. Ya itu kebiasaan. Jadi kalau pengen nggak marah hanya satu itu. Kenapa nih kok? Suaminya itu harus madep nang tembok, meneng nggak boleh tolah-tolah. Jadi nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, hanya lihat apa? Tembok atau lihat tenda. Waduh, terus ya apa? Pakai kacamata kuda aja, Pak. Kan susah. Dan kenapa hatinya keras? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Ya Allah. Mereka hanya nuruti nafsunya, menuruti emosinya, tidak bisa wal kadhiminal ghaidha, tidak mampu menahan amarah. Manusia itu semua punya amarah, tapi ditahan dong. Ditahan, jangan dilos. Apa ditahan, jangan dilos. Begitu. Kalau dilos bagaimana? Nah, Masya Allah. Kalau dilos bagaimana? Ya, Masya Allah, tidak akan pernah selesai. Oleh karenanya, mari kita sama-sama di dalam hidup ini kita belajar mengendalikan amarah kita. Kita latihan, bahasanya latihan sabar. Latihan sabar. Ya begitu. Ini obatnya gimana, Mbak, kalau misalkan pencemburuannya seperti itu tadi? Ya variatif ini, macam-macam. Ya. Wah, ini kalau sudah cemburu marah-marah, ya kalau suaminya sudah madep tembok baru selesai. Ya, ada yang usul ke saya. Ya apa Pak Syukuron niku dikuaplok kayak setane melayu. Ya ojo lah iku. Namanya orang itu Masya Allah. Jangan ya didoai, dinasehati. Karena memang di dalam hidup ini tidak akan pernah semuanya itu sesuai harapan kita. Ya, ini harus dicatat ini.
Tidak mungkin semuanya itu akan sesuai apa? Dengan harapan. Loh, Pak. Saya kemarin ngaji di Trenggalek. Jadi malam minggu itu ke Ngawi, subuh saya di Juanda, Mi'ahad itu jam 10 saya di Trenggalek. Jam 2 di Tulungagung. Masya Allah. Masya Allah, di malam di Siwalan Kerto. Jadi 2 hari ini saya silaturahim ke Kediri lewatkan. Gimana Syekh, panggil saya teman gitu. Saya ini ngisi seminar di mana-mana, di strategi pengajaran, di mana-mana strategi bisnis semua, seminar kelas nasional. Masya Allah. Bersama dirjen ini. Terus ya napa nggih sae kula ngoten. Lah anak kula niki lho kuliah 7 tahun gak mari sakniki drop out. Ya Allah. Lah nggih kula sing wong tuwa niki dadi kaya ngeten, dadi contone wong sak Indonesia. Dalam hal waduh Masya Allah. Orangnya tinggalnya di daerah tapi wawasannya wawasan global, internasional. Tapi nggih ngoten niku Ustaz, ujiane anak kula niku kuliah 7 tahun. Ya Allah. Ya ndek perguruan tinggi negeri Pak ya gak sekolah. Oh iya. Padahal selevel orang yang berpendidikan Nah, begitu. Anak sing baru. Ya Allah. Nggih, lakone urip. Ya begitulah, kalau begitu terus pundi jenengan. Kula mboten marah Ustaz. Pak Sukarna mung ngguyu tok lah ya wis iku. Ya iku wis sampean trimo. Ya jangan marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya Allah. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi orang yang mampu mengendalikan marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, itulah yang top markotop, top TOPBGT. Top banget ya. Nah, walaupun itu greget Pak. Kalau misalkan itu. Ini kan ditahan. Ditahan. Jadi hati ini ben slamet. Apa tadi? Taubat. Banyak berdoa. Yang ketiga jangan gampang emosi. Tidak menyelesaikan masalah. Ya wis balik lagi yang sering saya sampaikan, tagline bengkel hati, tagline saya ini. Urip niki disyukuri, dinikmati, dilakoni. Kula yo mari-mari. Masya Allah. Gimana tadi? Disyukuri, dinikmati, dilakoni. Kula yo mari-mari budal haji tanggal 5 ya disyukuri, dinikmati, engko lak wis wayah ya mulih-mulih dhewe. Ya Allah. 43 hari. Masya Allah. Baik, dulur Al-Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu cara merawat hati kita, merawat hati kita supaya salim itu adalah menghindari riba. Apa tadi? Menghindari ghibah. Nah, jadi wong niku nek senengane ngrasani niku atine tambah atos. Masyaallah. Hakikate dia itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Coba wong niku nek luwih rumangsa luwih apik timbangane wong liya, bahaya niku. Bahaya. Gitu. Orang itu kalau sudah merasa lebih baik dari orang lain itu sangat berbahaya. Gitu. Mila Bapak Ibu dulur Al-Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, mari kita bersama jangan gampang ngrasani, menggunjing orang, ghibah ya. Lebih-lebih nuwun sewu nek ditambahi dusta, bohong, iku atine tambah atos. Ya Allah.
Atine napa? Tambah atos. Tambah atos atine niku. Wong dusta. Nggih. Bohong. Nggih, Pak. Riba. Enten apa mboten wong sing kulino ngrasani? Nggih wonten. Teng pundi? Nggih, teniki ngajengi panjenengan. Tapi insyaallah dulur Rafitor mboten nggih. Nggih. Mboten enten sing ngaku ngoten maksudnya. Ayo stop ngrasani, stop dusta. Ya, banyak berdoa, jangan menahan marah ya. Stop PKT. Wis top banget niku. Masya Allah. Wis pokoke sabar niku. Ojo emosi. Emosi tidak menyelesaikan masalah. Enggak ada menyelesaikan masalah. Nopo? Gak ono gunane. Ya Allah, nggih. Wong kok isine muring-muring. Enten apa mboten? Jadi waktu 24 jam itu dike muring-muring luwih saka separuh. Nggih. Masya Allah. Latihan. Nggih. Latihan. Baik dulur, mudah-mudahan kula jenengan hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik dulur Victor, kita lanjutkan ngaji kita Bengkel Hati bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG MPD. Baik, apa ini sudah masuk banyak pertanyaan yang ada di nomor kita. Ada dari hamba Allah ini ya, Pak ya, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf mau menanyakan bagaimana jika orang tua sedang kontrol ke dokter dengan antrian, kemudian karena menunggu antrian tersebut orang tua jadi sholatnya dijamak, terkadang lewat sholat atau tidak dikerjakan. Saya khawatir jika mengingatkan lagi beliau tersinggung. Terus pun dia apa? Beliaunya mengantarkan orang tua yang sakit kontrol, kemudian karena antrian yang panjang itu tadi sholatnya itu kadang dijamak, ya kan? Kemudian tidak dikerjakan, kadang juga tidak dikerjakan sholatnya apa. Nah, sebagai anak mau mengingatkan ini, takutnya orang tua nanti tersinggung. Nah, ini bagaimana apa? Ya, dibilangi pelan-pelan saja. Namanya antri ya, nanti sholatnya dijamak saja karena memang antri toh. Kalau apalagi di dokter itu kalau udah antri ya nanti sholatnya dijamak saja. Masya Allah. Antri panjang, gimana? Diingatkan aja ya. Diingatkan, terus makin mohon bapak kan gitu kan, orang tua itu ya. Yes, makin iki antri darurat yang tidak bisa ditinggalkan. Nanti kalau ditinggal keluar nanti antriannya jadi tambah malam itu ya. Tidak apa-apa, itu kan tidak dikerjakan setiap hari. Hanya kadang-kadang saja. Masya Allah. Ya, tetap kalau sholat ini tetap Bapak Ibu sekalian, sholat itu nomor 1 ya. Jangan sampai kula panjenengan, saya mengingatkan saya sendiri dan keluarga kita semua, sholat niku jangan diduakan. Masya Allah. Innama awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab besok di hari kiamat itu ya sholat. Nek sholatnya bagus, lainnya jadi bagus. Masya Allah. Kalau sholatnya nggak bagus, ya nanti yang lainnya jadi nggak bagus nanti. Sholatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrane dilingno. Sholat anak, wis duhuran tali, gitu, ndak apa-apa. Sholatnya itu, Masya Allah. Apa baik. Selanjutnya apa dari Bu Ani di Surabaya ini apa ya? Ya. Assalamualaikum, mau nanya bagaimana kalau nahan marah nggak dikeluarkan atau ngomong tapi gerundel dalam hati? Apa itu termasuk nggak bisa nahan marah? Terima kasih. Ya nggak usah marah. Kalau ada di dalam hati nggak diucapkan dalam lisan itu kan bagus ya. Yang ada di dalam hati saja jangan dikeluarkan. Ya. Tapi kalau nek kula omong lega ya bah lah iku. Nah, ndas pun diniki apa? Nah, membuat orang lain sakit hati. Ya Allah, ya sukut aja, sukut itu dapat diam. Ya. Makanya man sakata salamata. Sapa wong sing meneng iku selamat.
Nggih, 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 nggih. Sing garai gak slamet niku asli ya mergo kakean omong. Ya Iki Allah. guyon tapi temenan. Nggih, nggih, nggih. Man sakata Salamata. salamata. Wong niku nek meneng boten kakean ngendika iku malah selamat. Masya Allah. Nggih. Baik, baik. Malah selamat. Diam itu adalah ibadah kelas berat. Jadi jangan dikira diam itu ndak ibadah. Nggih. Diam itu ibadah. Nggih, nggih. Ya, ibadah. Ibadah. Makanya tiang kakean omong akeh keplesete, akeh bahayane itu. Sing sae ditahan amarahnya dengan cara dia. Masya Allah. Nggih, nggih. Baik. Selanjutnya apa? Nggih. Ya, ada dari ini dari Pak Sunaryo ini apa ya, Bu Nggih. Doa? Ya, saya kan tidak bisa membaca Al-Quran tulisan Arabnya, tapi saya sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran setelah habis sholat dengan tulisan Latinnya dari HP. Yang saya tanyakan apakah itu boleh? Ngoten apa? Ya boleh, sudah belajar alhamdulillah. Ya sudah belajar walaupun yang dibaca Latinnya wala innalladzina misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, boleh, tapi monggo juga belajar bahasa Arab dikit-dikit. Oh, Jangan mandek di situ, jangan maukuf di situ mandek wis. Aku gak belajar Latine tok ae. Tapi belajar baca Al-Quran dengan Latinnya saja itu boleh. Tapi ayo, tidak ada istilah terlambat, kita tetap belajar. Masya Allah. Cepat itu Iqra itu saya dulu. Menggunakan Nggih, kula riyen nek mrifati tiang-tiang niku pakai Iqra. Saya dulu ya zaman dulu itu. Aba ba a ya. Aba ba a ba a. Aba gitu ya. Itu enak itu. Ada 6 jilid itu. Iya, ada 6 jilid itu. Zaman dulu saya pakai Iqra itu. Alhamdulillah banyak sudah yang banyak bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Di Al-Falah, di mana-mana. Iya. Ada angkatan laut itu ndak bisa ya. Ada jamaah keluarganya itu. Iya. Banyak yang nggak bisa, tapi dengan metode itu mudah. Saya dulu begitu, belum ada metode yang baru yang seperti sekarang. Ya. Jadi belajar Bapak Ibu, dan asal ada kemauan dan istiqomah itu bisa. Istiqomah itu yang sulit apa? Ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya apa? Ya. Ini juga ada menanyakan kalau diam kemudian ditahan di dalam hati, apakah itu tidak menimbulkan penyakit? Lebih baik dikeluarkan kemudian kita itu merasa tenang. Bagaimana ini apa? Boten dadi penyakit. Mungkin yang dimaksud biasanya penyakit apa? Darah tinggi gitu lah apa, ataupun penyakit apa gitu ya. Ditokne bro, tapi ya enggak begitu. Ya ditahan, lesannya itu tetap ditahan supaya tidak gampang marah. Ya, menahan itu ibadah, ojo biar tapi membuat orang lain sakit hati. Ya Allah, Masya Allah. Jadi memang ayat tadi itu, Quran itu kan pasti benar toh. Salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan emosi, menahan marah, karena wong rata-rata marah itu gak iso nahan. Rata-rata ini Quran wal afina anin nas, dan orang yang mau memaafkan orang lain. Oh, iso memaafkan orang lain itu nek atine apik mboten saged. Ya Allah. Menahan marah itu kalau nggak latihan nggak bisa. Getun. Menyesal. Orang habis marah itu menyesal apa enggak? Iya pasti apa? Iya dah. Pengalaman itu. Menyesal. Iya. Dan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya Allah. Membedakan antara marah dengan tegas itu bagaimana, Pak? Ya, kalau tegas itu kaitannya dengan rule, peraturan. Ya toh. Ya, ada peraturannya begini. Ya, kalau sudah sholatnya nggak mau ya harus diingatkan dengan cara keras, sembangkong, tangini jambolu, ya harus keras. Ayo nak sholat, nanti bangun lagi. Itu.
Dan saya ingatkan kepada para orang tua, saking sayangnya kepada anaknya itu kadang-kadang gak wani gugah. Enten apa mboten? Nggih kata. Aja digugah sakno. Kadang-kadang yang sering terjadi saya dengar itu, wis gak usah belajar Quran, gak usah belajar ngaji. Kan memang nanti tidak didesain untuk kiai, ngono aja. Ya opo ngoten. Aduh. Apa tuh? Dan itu nanti bukan cita-citanya untuk ahli agama. Lah apa belajar ngoten nih. Mboten ngoten. Agama itu tetap dipelajari. Agama tetap dipakai untuk dirinya dan untuk keluarganya, fitini wal dunya wal akhirah. Masya Allah. Baik, dulur Al Victor yang saya hormati, mari sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi saya umumkan bahwa nanti Pak Syukron, ya, saya sendiri Abah Syukron ini berangkat umroh tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. 12 hari ya, naik Citylink. Tiketnya sudah siap. Ya, akomodasinya sudah siap. Monggo yang pengen daftar dan umroh bersama saya bisa menghubungi di 0813366767. Pokoknya seneng tok, bahagia tok, beres tok. Bahasa Jawa enak tok. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya para guru kami, dosanya para dosen kami, dosanya orang-orang yang pernah berjasa kepada kami. Ya Rob, sayangi beliau di alam barzahnya. Sayangi beliau di alam barzahmu ya Rob. Sayangi beliau dan seluruh keturunannya sholihin. Amin ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, semoga dulur-dulur Al Victor yang punya masalah diselesaikan oleh Allah. Putra-putrinya jadi putra-putri yang sholihin, putri yang sholihah, diparingi derajat dunia, derajat akhirat, dan hatinya keluarga kita semua selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Rob, semoga keberangkatan haji kami besok tanggal 5 bersama KBI Abiran Mekah diparingi lancar, diparingi sehat, diparingi selamat, dan dulur Al Victor semua diparingi murah rezekinya, ditakdirkan bisa umroh semua, bisa haji semua, karena kasih sayangnya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.